Selamat tahun baru 2021 ya teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat dan bahagia. Tahun lalu biarlah berlalu, jadikan pelajaran untuk kita ke depannya. Selamat tinggal 2020, semoga 2021 lebih baik lagi. Apa teman-teman ada yang biasa membuat resolusi tahunan? Baik itu resolusi kehidupan lahiriah dan spiritual, atau ada juga khusus resolusi keuangan? Kita terbiasa mendengar sebagian orang selalu membuat resolusi tahun baru, seperti terkait pribadi, keluarga, karir, dan keuangan. Padahal ya, resolusi itu menurutku kurang memotivasi kita untuk dapat mencapai keinginan. Jadi, ada nih cara lain yang lebih ampuh daripada resolusi. Jangan buat resolusi. Loh, memangnya kenapa? Kan orang-orang biasanya bikin resolusi setiap tahun baru. Kita harus tahu apa itu resolusi. Resolusi adalah putusan atau kebulatan tekad yang menuntut suatu hal. Contoh nih ya, kalau kita merasa gemuk lalu kita diet. Karena kita dituntut untuk menikah, kita harus punya pasangan. Karena untuk persiapan pensiun, kita harus punya investasi. Karena sekarang kita masih kos, belum punya rumah, lalu resolusi kita adalah membeli rumah. Di sini kelihatan ya, apa itu resolusi? Itu adalah suatu usaha untuk menyelesaikan masalah. Kenapa kita jangan membuat resolusi? Alasan pertama, resolusi itu biasanya hanya panas di awal aja. Januari masih menggebu nih, Februari mulai turun, Maret lupa deh. Kedua, step-stepnya nggak jelas, kita biasanya tidak membuat langkah-langkah untuk mencapainya. Ketiga, biasanya suka terlalu muluk-muluk atau terlalu tinggi, sehingga saat tidak tercapai kita jadi kecewa. Jadi kita harus bikin apa ya kalau bukan resolusi? Nah, aku kasih tahu ya, satu cara untuk bisa mencapai harapan kita adalah dengan menentukan goals atau tujuan. Apa sih goals atau tujuan itu? Tujuan adalah cita-cita atau impian yang ingin kita raih. Tujuan ini harus memenuhi suatu kriteria yang disebut SMART, S-M-A-R-T. Kamu bisa tahu apa itu SMART di video aku sebelumnya ya, investasi apa tahun ini. Aku tulis linknya di deskripsi. Cara membuat tujuan gimana ya? Ini aku kasih contoh cara membuat tujuan ya. Kamu harus memecah tujuan kamu ke tujuan-tujuan kecil atau mini goals. Ini adalah tujuan kecil yang ada di dalam tujuan besar. Jadi dengan mencapai tujuan-tujuan kecil, kita bisa mencapai tujuan yang lebih besar. Aku kasih contoh tujuan besar ya, yaitu untuk punya investasi persiapan pensiun. Nah, siapa sih yang nggak ingin bahagia di masa pensiun? Tujuan akhir kita adalah masa pensiun yang mandiri dan sejahtera. Mandiri, tidak tergantung pada orang, dan bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Mulailah persiapan pensiun sedini mungkin. Makin cepat kita memulai, maka akan semakin besar imbal hasil yang kita peroleh pada saat kita pensiun. Video tentang dana pensiun bisa kamu cek di link deskripsi di bawah. Mini goals untuk persiapan pensiun yang pertama, menyisihkan 1 juta setiap bulan ke rekening terpisah. Yang kedua, belajar menghitung kebutuhan pensiun. Ketiga, belajar investasi saham. Keempat, menabung saham. Ini contohnya kalau kita investasi di saham ya. Mini goals ini bisa menjaga semangatmu tetap konsisten karena ada pencapaian-pencapaian kecil dari mini goals tadi yang bisa kita rayakan kalau tercapai. Jadi lebih semangat ya. Nah, tapi kamu harus ingat kriteria tujuan harus SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Ini bisa kamu cek di video aku sebelumnya mengenai investasi apa tahun ini. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Contoh tujuan yang SMART, di sini kita bisa lihat untuk spesifik,
Dana pensiun mulai umur 55 tahun sebesar 2 miliar. Measurable, butuh dana 2 miliar pas umur 55, jadi harus punya tabungan sekarang 300 juta atau cicil 2 juta per bulan. Achievable, sanggup cicil 2 juta per bulan dari gaji kita sekarang 8 juta. Relevan, usia pensiun di kantor sekarang adalah 55 dan tidak dapat pesangon, jadi harus nabung pensiun. Time bound, umur 55 tahun harus sudah terkumpul dana 2 miliar. Setelah mini goals tadi dilaksanakan, kita harus evaluasi setiap 3 bulan. Contoh nih, kalau kita mengevaluasi, target kita misalnya di bulan Maret kita sudah selesai kursus pasar modal. Ternyata realisasinya baru bisa terlaksana di bulan Juni karena ada masalah keluarga misalnya. Nah, ini kita evaluasi kenapa bisa begini dan apa yang bisa kita perbaiki ke depannya. Untuk tahun 2021 ini, apa sih contoh goals keuangan yang cocok buat kita? Ini aku kasih contoh ya. Yang pertama, keuangan yang sehat. Sehat tuh gimana? Nggak punya utang, punya dana darurat, dan bisa rutin zakat dan sedekah. Kedua, mulai membangun passive income supaya bisa punya pemasukan tanpa kita harus bekerja. Ketiga, makin melek keuangan. Jadi kita menambah ilmu dan pengetahuan mengenai keuangan supaya bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan kita. Goal utamanya hanya satu, yaitu merdeka finansial, financial freedom, yang diharapkan bisa kita capai 5 sampai dengan 10 tahun lagi. Merdeka finansial bukan berarti kita harus kaya raya dan berlimpah harta. Merdeka finansial adalah kondisi di mana kita bebas dari beban yang mengganggu dan bebas menentukan pilihan. Bebas tidak punya utang dan bisa memilih, misalnya kalau transportasi mau pilih naik angkot atau naik taksi online. Merdeka finansial juga bisa berarti punya pendapatan pasif yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Aku mau share goals aku di tahun 2020 kemarin ya. Yang pertama itu adalah decluttering rumah. Belum 100% selesai sih, tahun ini akan aku lanjutkan. Kedua, untuk menjadi Certified Financial Planner. Alhamdulillah sudah tercapai September 2020 kemarin. Yang ketiga adalah memulai karir baru. Sekarang ini sedang berjalan dan aku masih harus banyak belajar dan cari pengalaman. Kalau goals keuangan aku apa ya tahun kemarin? Goals keuangan aku tahun lalu adalah 2. Yang pertama, punya side hustle atau kerjaan sampingan. Kedua, menambah passive income. Jadi untuk side hustle, kebetulan aku kan punya hobi koleksi teacup, tapi aku juga jualan. Nah, itu aku mulai jualan lagi. Kemudian aku membantu usaha startup teman dan juga memulai karir baru. Untuk menambah passive income, ini aku kemarin sempat belajar investasi reksadana dan saham, juga crowdfunding ya. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Untuk goals aku tahun 2021, kasih tahu nggak ya? Rahasia ya. Katanya sih kita nggak boleh ngasih tahu goals, takut nggak tercapai. Tapi insya Allah kalau kita semua diberi umur panjang, ketemu lagi di tahun baru 2022, nanti aku ceritain goals aku 2021 ya. Semangat ya teman-teman untuk bikin goals 2021 kita. Semoga kita selalu sehat dan semangat, bisa melalui cobaan ini bersama-sama. Tetap yakin ya, habis gelap terbitlah terang. Every cloud has a silver lining. You should never feel hopeless because difficult times always lead to better days. Jangan menyerah ya, karena masa-masa buruk akan mengantar kita ke hari yang lebih baik. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Silahkan subscribe bagi yang belum, dan share ke teman dan keluarga yang membutuhkan. See you on the next video.